Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la islama liman tarakas shalah. Jadi ada hadis ini memang tidak terlalu populer, tetapi patut untuk menjadi pegangan kita. La islama liman tarakas shalah. Tidak dikatakan orang Islam yang sempurna bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka sholat ini menjadi kekuatan umat Islam dan wajib untuk terus dilakukan dalam kondisi dan situasi apapun. Gak boleh ada orang itu meninggalkan sholat karena sakit, gak ada. Kamu kenapa gak sholat? Karena sakit. Gak, dan di rumah sakit tetap wajib sholat. Sakit ini di rumah sakit tetap wajib sholat. Tidak ada meninggalkan sholat karena sakit. Kamu laksanakan sholat. Wes, nau. Iblis itu gara-gara hanya meninggalkan sujud tok itu loh dikeluarkan daripada surga. Jadi kan dalam Al-Quran kita sudah tahu bahwa iblis itu dikeluarkan dari surga karena gara-gara diperintah rukuk. Sebagian ulama, sebagian mengatakan ya memang betul-betul sujud. Itu karena dia tidak mau sujud saja dikeluarkan daripada surga, diazab oleh Allah yang dengan azab yang sangat pedih. Apalagi sampai semua rangkaian sholat. Makanya kalau ono uang cerek-lacer urusan sholatnya, itu biasanya urusan yang lain juga cerek-lacer. Makanya aku gak patek seneng santri itu sakit. Loh, sakit itu bukan alasan meninggalkan sholat. Orang gak sekolah gak apa-apa karena sakit. Orang gak ngaji gak apa-apa karena sakit. Tapi kalau orang sakit kemudian dia meninggalkan sholat, ini sudah cara berpikirnya salah. Dalam satu hadis untuk seorang, kalau seorang laki-laki jelas, hadisnya apal kalian semua sudah. Awwalu ma yuhasabul abdu 'alaiha apa? Awwalu ma yuhasabul abdu 'alaiha sholatu. Pertama kali orang yang dihisap, besok yang dihisap pertama kali itu urusan agama adalah urusan sholat. Kalau sudah sholatnya baik, semuanya ikut baik. Tapi kalau sudah sholatnya cerek-lacer, repot sudah. Amal apa saja yang pertama kali dihisap adalah sholat. Bahkan saya membaca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau untuk seorang perempuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, awwaluma tus'alu anhul mar'atu yaumal qiyamah. Jadi perempuan itu besok yang ditanya pertama kali kelak di hari kiamat itu ada dua. Sampai ngiling-ngiling. Jadi santri-santri putri sampai inget-inget. Besok pertama kali kalian ketika dihisab oleh Allah yang ditanya pertama kali satu an sholatiha. Yang pertama urusan sholatnya. Ojo sampai putri gak ngerti urusan sholat. Putri harus ngerti urusan sholat. Putri ini paling sulit loh ya. Masalah sholat ini paling sulit. Maksudnya paling sulit dalam masalah kodok, ndak kodok. Contoh masalah haid. Perempuan biasa haid 7 hari. Tiba-tiba haidnya jadi 10 hari. Bisa-bisa haidnya cuma 7 hari. Dia punya kodok sekitar 3 hari atau 4 hari. Lagi kalau santri gak ngerti masalah haid, wes repot, banyak kodok yang dia tinggalkan. Contoh, ada perempuan kalau berhenti haid di waktu asar, maka dia juga wajib mengkodok di waktu duhur. Nah ini kan kadang-kadang gak ngerti toh, gak ngerti. Ya kalau di sini memang itu dijelaskan. Orang yang berhenti haid perempuan di waktu asar, maka dia wajib mengkodok juga tidak hanya asarnya,
Tidak hanya sholat asarnya, tapi dia juga wajib untuk mengkodok sholat sebelumnya kalau memang sholat sebelumnya bisa dikodok. Nah ini kewajiban siapa ngerti kayak gini? Kewajibannya perempuan. Kalau perempuannya, bahkan guru saya di Lirboyo pernah mengatakan, kalau perempuannya nggak ngerti maka dia wajib tanya ke suaminya. Lah kok suaminya nggak ngerti pisan, maka wajib dipondokkan lagi. Lah kayak pisah ranjang jenenge. Hah? Lah makanya arek putra saya dulu di Lirboyo ya belajar masalah haid. Saya ditanya sampean, "Lho kok iso belajar haid wong laki-laki tidak keluar haid kok?" Ya toh? Masa al keluar haid? Hah? Kan enggak keluar haid. Tapi kenapa kok laki-laki harus ngerti masalah haid? Hah? Kok ngerti masalah haid kenapa? Muklis haid. Enggak kan? Kok bisa harus ngerti masalah haid itu loh kenapa? Karena kalau perempuan kamu besok istrinya salah dalam menjalankan sholat gara-gara haidnya, maka yang bertanggung jawab suaminya. Jadi suamiku ya Allah dosane wis tumpuk kalau enggak ngerti. Makanya suami itu akan ditarik ke neraka kalau istrinya tidak ngerti masalah urusan agama. Tapi kalau suami yang masuk neraka, istri bisa melenggang ke surga sendirian. Lah kurang ajar. Betul. Jadi kalau istri itu gak pakai pengaruh ke suami. Kalau istrinya baik sekali, suaminya gak pakai baik, dia bisa masuk surga. Ketika ditanya, loh kamu kok masuk surga, suami kamu mana? Kayak ambun neraka kian. Ya. Kayak mampir ke neraka. Istri bisa nunggu di neraka di surga sendirian. Tapi ya bagaimana seorang istri pas nunggu di surga sendirian. Walaupun surga begitu indah, tapi tanpa kehadiran suami akan hampa tiada makna. Oh, no. Iya. Tapi kalau si suami kok istrinya di neraka sudah dikasih tahu urusan sholat gak ngerti, ketajek ning neraka. Hati-hati awakmu. Mondok deng sledengan ning pondok, punya suami, punya istri gak ngerti masalah agama, ocol biban, tak urusin masalah sholatnya. Makanya mending saya setiap ayo sholatnya berhenti waktu apa? Oh waktu isya. Oh berarti maghribnya neng juga dikodok. Selalu saya ingatkan. Ojo sampai suami kok goblok iki lho bahaya yo. Yo yim. Ya, pentingnya ngaji. Makanya ojo ngantuk tok ngaji. Ini penting. Santri gak ngerti masalah itu bahaya. Makanya santri sini saya sudah sering ngomong. Saya nggak akan nikahkan santri sini, nggak akan mintakan kecuali dia sudah punya sanad Al-Quran. Kalau sudah punya sanad Al-Quran minta, nggak punya sanad Al-Quran mirih. Saya suka sama ini Nah, kalau sudah punya sanad Al-Quran, mau minta siapa? Saya yang mintakan. Ya, Ustadz Sugi mau minta siapa? Beres. Nah, itu. Ustadz Misbah, dijamin gampang. Itu. Makanya kamu ingat-ingat doane Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya itu bukan urusan rezeki. Gak ada doanya para nabi. Ya kalau kita kan doanya kadang-kadang, ya Allah anak saya ya Allah semoga besok rezekinya gampang. Manusia itu lahir sudah bawa rezekinya sendiri-sendiri. Gak usah khawatir. Kadang-kadang orang tua itu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Lalu rezeki ini kan sudah dijamin oleh Allah. Makanya ono istilah akeh anak banyak rezeki. Semakin banyak anak semakin banyak. Makanya besok produksi terus kalian. Jangan berhenti. Ditanya sama suaminya. Dek mau punya anak berapa dek? Ngereng panjenengan minta berempa bayi kula siap. Ya sudah dek, saya tidak usah banyak-banyak, saya tak minta 11 saja, kok 11. Lah kalau urusan rezeki wis ditanggung,
Rezeki saya ini nggak mikir ya, saya ini nggak mikir besok santri-santri yang mondok ini sebanyak ini laki-laki perempuan, nggak mikir saya ini, oh besok ini santri ini besok kerja apa makan apa, rezeki kamu itu sudah ditanggung. Tapi ilmu kamu nggak bisa dikejar besok kalau sudah pulang. Pasti nggak ada ceritanya manusia pulang nggak makan terus kelaparan manusia kena busung lapar gak ono. Ya gak ono. Pulang santri kok mohon maaf Gus siapa namanya si A ini pulang karena dia nggak punya uang terus busung lapar. Belum pernah ada santri kena busung lapar. Urusan itu. Tapi kalau urusan sholat lah ini repot. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, padahal Nabi Ibrahim anaknya ditaruh di padang pasir. Apa doanya Nabi Ibrahim? Situasi sulit kayak gitu. Kalau kita kan anaknya di padang pasir, pasti ya Allah semoga ya Allah anak saya ini masih hidup dia di padang pasir ini. Anak saya masih hidup ya Allah semoga di padang pasir dia gak kelaparan gak mati. Kondisi kayak gitu loh. Nabi Ibrahim doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah jadikan saya dan anak saya, semua keturunan saya muqimas sholati. Orang yang selalu menjalankan sholat. Bayang no, Abul Ambiya, bapake para nabi, itu yang diminta bukan hal-hal yang lain-lain. Gak minta ini dan itu. Karena Nabi Ibrahim ngerti, pokoknya sholatnya kena, pokoknya sholatnya bener, barometer untuk semua kegiatan. Ya saya pernah guru saya itu pernah ngomong, saya ingat guru saya itu pernah ngomong, orangnya dari Surabaya. Dia pernah ngomong gini, Jong kamu lihat ya, kalau kamu ekonominya sudah enak, kerjanya enak, kok masih kelihatan ada yang kurang, gak usah ngecek apanya. Kamu kalau dilihat ekonominya enak, semuanya enak, tapi kok anaknya error, jangan lihat yang lainnya. Kalau kamu kok dilihat keluarganya enak, ekonominya enak, tapi kok sering cekcok, jangan lihat yang lainnya, cekkan sholatmu. Sholatmu dicek. Dan sekarang ekonomi gak enak, ntar ke dukun, nah repot. Oh mohon maaf kerjaan kamu gak cocok, kerjaan kamu yang cocok di air. Akhirnya mancing terus benar. Ya repot iki ya. Dawe ulama kalau situasi nggak enak dalam rumah tangga baik masalah urusan apapun baik ekonomi ataupun yang lain, nggak usah ngecek apapun, ceken urusan sholat. Apakah sholatmu sudah benar? Istrimu gimana? Anakmu gimana? Dan Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikanlah saya orang yang selalu menjalankan sholat wa min zurriyati dan seluruh anak turunku. Jadi njaluk ngono Nabi Ibrahim. Karena kalau sudah ngerti kuncinya ada di sholat. Sholatnya beres, kabeh norok beres. Ini si Adit. Jaga jangan boleh tidur. Sampeyan eling-eling iki ya. Sampeyan besok kalau pulang inget-ingetan. Oh sholatnya dijaga, Makanya meninggalkan sholat itu salah satu dosa yang besar. Para ulama membagi dua. Watarikus sholah ala darbaini. Meninggalkan sholat itu dibagi dua. Ahaduhuma ayyutsrokaha ghaira muta'amidin liwujubiha fahukmuhu hukmul murtad. Kalau ada orang meninggalkan sholat, tapi dia dengan sengaja meninggalkannya. Ada orang meninggalkan sholat, ditanya, apa beun tak sholat le? Mas, sholat itu tidak wajib. Meyakini kalau sholat itu tidak wajib, maka fahukmuhu hukmul murtad. Maka dia hukumnya adalah orang yang murtad. Yakin sholat gak wajib, itu hukumnya sudah murtad. Bagian yang kedua wasani ayat cerakaha meninggalkan sholat kaslan males. Tapi mu'taqidan liwujubiha. Tapi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya
wajib. Maka hukumnya dia tetap Islam, tapi kewajiban bagi hakim fayus tatabu, suruh bertaubat. Salah awakmu, tobat toh. Jadi kalau orang meninggalkan sholat kemungkinan ada dua. Satu, bisa dia keluar daripada Islam. Nomor dua, tidak keluar daripada Islam, tapi bagian daripada dosa besar. Bahkan kalau dalam kitabnya para ulama, wa illa, kalau dia tidak mau disuruh taubat, kutila, maka dia boleh dibunuh haddan, tapi yang membunuh bukan kita, yang membunuh adalah hakim. Ada prosedurnya masing-masing. Ada orang keluar daripada Islam, itu yang membunuh siapa? Bukan sesama orang Islam, tapi adalah hakim. Kalau kita membunuh ya salah. Ono kewajibannya masing-masing. Jadi gak boleh, orang meninggalkan suatu gak boleh. Situasi kondisi apapun. Mau sakit, mau tidak sakit, tetap wajib sholat. Sakit yang tidak mewajibkan sholat itu cuma satu. Apa? Sakit jiwa. Jadi kalau ulil, pokoknya badannya kok panas, sholat. Bareng, sholat. Baru kalau ulil, otaknya yang error, kejiwaannya yang error. Ditanya A, jawabnya B. Ditanya ke utara, jawabnya ke selatan. Oh tak beres dia. Gak wajib sholat karena kejiwaannya yang terganggu. Selama akalnya masih ada, dia wajib sholat. Nah ini yang paling penting, ya dengarkan ini. Orang yang meninggalkan sholat itu kan wajib untuk dia apa? Diqodho. Banyak orang, ini urusan sholat sama urusan puasa sama. Yang penting sama-sama kewajiban dalam agama. Contoh ya, ada orang meninggalkan sholat ya. Ini orang meninggalkan sholat. Sengaja. Bukan karena ketiduran. Kalau ketiduran lain. Sengaja dibangunkan, Mbak, bangun Mbak, sudah waktunya sholat. Tapi dia enggak sholat atau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia wajib mengkodok puasanya, mengkodok sholatnya atau puasanya fauron. Jadi dalam bahasa kodok itu ada dua istilah, ada fauron, ada tarohi. Apa? Tarohi. Sampai dulu. Jadi dalam istilah kodok itu ada istilah fauron, ada istilah tarohi. Apa fauron? Fauron itu harus segera. Tarohi apa? Boleh ditunda. Tidak harus sekarang. Tidak harus langsung, itu namanya tarohi. Tapi kalau fauron, menggunakan waktu untuk selain itu enggak boleh. Contoh ya, si ulil punya kodok sholat duhur. Dengan sengaja ulil meninggalkan sholat duhur, maka ulil bangun-bangun maghrib. Maka ulil harus menggunakan seluruh waktunya untuk sholat maghrib. Kok ulil ngopi, belum kodok maghrib, maka setiap seruputan kopinya akan dihitung dosa oleh Allah. Jangankan ngopi sampean, sholat sunnah itu loh. Kalau dia punya hutang kodok yang disengaja, maka sholat sunnahnya nggak sah. Paham? Jadi sampean punya sholat subuh, habis sholat subuh sampean nggak cepet kodok. Terus sampai diajak sholat duha, maka sholat duhamu nggak sah. Ngerti? Paham nggak? Kecuali karena udur. Contoh, sampean tidur jam 3, bangun jam 8. Berarti kan karena udurnya tidur, maka nggak harus cepet-cepet. Sampean dikodok nanti jam 3 boleh, karena kodoknya dia ada alasan. Contoh seperti ini, seperti kemarin waktu saya sakit itu, saya di rumah sakit kurang lebih 6 hari. Ketika saya di rumah sakit 6 hari, kondisi tidak bisa sholat, saya tetap sholat. Sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti, tetap. Jadi ketika orang diinfus di ini nggak bisa bergerak,
Ojo dibiarkan, sampean bapake sakit sampean sholat apa enggak cung, wis lah Pak, sampean sakit tak usah mikirin sholat lah Pak, mikirin beres. Anak ngajak masuk neraka iki jenenge. Loh, anak lo ditanya sama bapaknya, Pak, Nak, saya gimana ya Nak, kondisi saya sakit Nak, gimana Nak, apakah saya sholat apa enggak? Wis lah Pak, enggak usah mikiri sholat lah, goblok anak ini. Enggak usah mikiri sholat katanya. Oh iya Pak, sholat Pak, tetapi saya enggak bisa kejeding. Sudah Pak, tetap sholat seperti biasa. Suruh takbir, tutupi bapaknya pakai selimut, suruh takbir, Allahu Akbar. 4 rakaat selesai sholat duhur, biarkan. Tapi saya enggak punya wudhu Nak, enggak apa-apa. Oh anak pinter ini, diajari. Tapi saya enggak bisa tayamum Nak, enggak apa-apa Pak. Selesai nanti dia sakit, kok sembuh bapak kamu, maka suruh kodok sholatnya. Lah kodok kayak gini namanya kodok tarohi. Boleh 1 bulan lagi enggak apa-apa. Karena dia dalam kondisi sakit. Paham enggak? Hah? Kondisi yang tidak boleh itu kayak tadi tuh, kalau kondisi kayak gitu. Tapi kalau bapak kamu enggak selamat kok mati, berarti dia enggak punya kodok sholat. Saya masih ingat almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Masyhudi, ini mertua saya ini, beliau sakit parah, itu manggil saya di kamar, sakit sudah parah, anu Dewa saya nggak bisa kejeding ini, ya sudah Bah, ayo sholat Bah, sholat, gimana caranya? Abah nggak bisa kejeding, nggak bisa, kalau kejeding saya dituntun, karena mohon maaf kakinya kan luka. Orang yang luka kencing manis itu kan gak boleh kena air. Wes akhirnya tak tuntun. Tapi kalau kejeding, kalau kencing kadang kencing, tapi kejeding gak bisa kena air. Akhirnya di kamar gak kuat, terus gimana nih Dewa katanya Abah. Tayamum Mbah. Tayamum aja gak bisa orang tua kadang tayamum. Kondisi sakit gak bisa. Ini yang kiai loh. Apalagi sih gak kiai tambah gak ngerti carane. Oh, apa le tayamum kile, mau tak ada iya. Kiai loh, bukan masalah dia gak bisanya. Kadang-kadang kondisinya sudah sakit, gak kuat. Akhirnya sama apa? Ya wis lana, kamu yang nayamumi. Karena kalau yang nayamumi umi, bu nyai batal toh. Gak boleh toh istri nayamumi suami. Wong megang istri batal kok. Ya, ono sing takon nambe aku, Gus, kenapa kok megang istri batal? Ya iya, yang enggak batal tuh kalau mahram. Mahram itu artinya haram dinikahi. Lah istri kamu dinikahi apa enggak? Itu. Tayamumi sama saya. Iya tayamumi, ambilkan debu, cari yang halus debunya. Terus ditempelkan tangannya. Saya nempelkan tangannya, plek, saya bilang sama Abah, niat Bah, niat, seret. Usapkan mukanya, tangan, seret. Lu anak itu khidmahnya di situ ketika kondisi sakitnya orang tua. Khidmahnya anak itu bagaimana anak itu ngerti metepak cara ibadahnya. Oke lah, anak boleh kaya, kasih fasilitas yang enak, tapi gak ngerti cara ngrumat orang tua masalah dia dengan Allah, ya apa? Pertanggungjawaban di depan Allah. Nah itu penting. Ojo sampai wong tua dibiarkan kalau dia sakit malah dibiarkan tidak sholat. Ya ngerti. Orang yang sakit, ini perhatikan betul ini ya. Orang yang sakit itu wajib sholat, tetap wajib sholat. Ingat-ingat ini. Orang tua kamu besok kalau memang kamu punya orang tua sakit. Orang yang sakit tetap wajib, pegangi ini omongannya ini. Apa? Wajib apa? Sampai niling-niling. Tetap wajib sholat. Kalau dia nggak bisa wudhu, kalau ditanya dulu, bisa wudhu nggak Pak? Bisa Nak. Bisa Pak? Bisa. Ambilkan ceret. Sampian yang membantu wudhunya. Dulu saya juga pernah membantu wudhu Abah almarhum Kiai Barongan pernah. Wudhu diambilkan ceret, kemudian diwudukan. Wudhu. Lah kamu sebagai anak jok kamu sengka, wis di pondok, wis dibiayai kok malas ngurusi urusan agama. Lah kamu dimondokkan ini biar ngerti urusan
agama biar selamat orang tuanya. Sakit, wudukan, orang tuanya wudukan. Wudu bah, diwudu. Gak bisa wudu, aduh nak panas saya gak bisa wudu. Ya sudah, ambilkan bedih. Bukan bedih, debu. Debu yang halus, ambilkan. Ya sudah Pak, sampai tayamum. Gak bisa tayamum, nah kamu sebagai anak harus tetap ngasih tahu. Kalau dia gak bisa tayamum, dia aja yang niat. Dia mana caranya niat, nah wes lah Bu, sampean yang penting pokoknya niat, saya niat tayamum biar boleh melakukan sholat. Selesai. Loh santri mondok apoluan tahun bapaknya sakit dibiarkan. Lah ngajakkan neraka namanya. Ambilkan debu, tayamumi. Jadi selama masih bisa wudu, wudukan. Selama nggak bisa wudu, maka tidak usah diwudukan. Cukup di tayamumi. Kalau diwudukan enggak bisa, ditayamumi enggak bisa, tetap suruh sholat. Jadi enggak ada dispensasi, oh ya wes lah Pak kalau gitu sampean enggak usah sholat karena enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, enggak ada. Tetap dia disuruh sholat, namanya sholat lihurmatil waktu. Ngono iku loh santri kadang enggak ngerti. Apa ya sholat lihurmatil waktu itu gimana katanya. Sholat dihormati waktu itu niatnya gimana? Lah santri lo gak ngerti niatnya sholat dihormati waktu gimana katanya. Wes mondok pirang-pirang tahun lo gak ngerti sholat dihormati waktu. Lah ya susah. Kamu mondok berapa tahun ditanya, Udil mondok berapa tahun? 5 tahun. Sholat dihormati waktu gak ngerti. Ya wes error iki jeneng. Sholat dihormati waktu itu ya sama dengan sholat biasa. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin sama. Gak usah dirubah-rubah niatnya. Enggak usah usolli fadhuri li hurmatil waktu, gak kudu ana li hurmatil waktu. Sing penting salat. Bisa wudu tetap diarahkan untuk jawaban biar gak ngantuk. Kalau wudu tetap diarahkan untuk wudu. Kalau enggak bisa wudu berarti tayamum. Kalau enggak bisa tayamum berarti tetap sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Kalau sudah seperti itu tanpa wudu, tanpa tayamum namanya sholat. Apakah kodok nanti? Kodok kalau enggak sembuh, orang tuanya sudah tidak punya hutang sholat. Itu enaknya syariat, ngerti syariat itu. Kalau dia enggak sholat 2 bulan, 3 bulan kamu biarkan, 1 anaknya kena dosa. 2 orang tuanya kena dosa. 3 wajib kodok. Bayang no yang ngodok anaknya. Bapak kamu punya utang berapa? 6 bulan. Siapa yang kodok? Anaknya. Ayo. Anaknya wajib kodok. Kalau nggak dikodok dosa. Loh orang anak itu kadang-kadang mau menikmati hartanya tapi mengkodok sholatnya gak mau. Bapaknya mati bapak kamu, mati jebret. Punya utang kodok berapa? Setahun. Gak sholat. Kodok icong, repot. Kalau ngurusi hartanya, gak repot. Ya kamu oleh sawahnya. Lah bapaknya lah ngomong, bapaknya dengan alam barzah. Cong, cek kurang ajar ya cong. Harta gelem ngodoy sholat tak mau repot. Wis kudu ngerti temen kayak gini. Santri gak ngerti wis lah yo. Nah kondisi seperti itu bisa tayamum bisa tidak kalau dia masih mampu. Makanya Al-Quran ini sudah benar la yukallifullah nafsan illa wus'aha sesuai kemampuannya. Bapaknya tanya ini sering ya ini pengalaman saya ini pengalaman 2 orang ngurusi orang sakit. 1 bapak saya sendiri Kiai Abdul Ghafur, nomor 2 Kiai Masyudi mertua. Pengalaman ngurusi orang sakit masalah sholat. Ini yang tidur. Duduk yang bagus. Saya ngurusi orang sakit 2. Orang sakit itu kalau dia tidak bisa sholat. Duduk. Kalau dia tidak bisa, orang sakit itu kadang gini. Ini sepengalaman saya. Orang sakit itu kadang ngerti waktunya sholat,
Tapi urutannya sholat itu kadang-kadang lupa. Betul ini. Saya punya bapak, ketika sholat, minta sholat. Karena memang bapak saya itu paling ketat urusan sholat. Habis duhur sholat, bangun. Orang sakit kan biasanya tidur, bangun. Duh, le. Iya bah, ayo saya mau sholat. Jawab, oh sudah ya. Asar, ingatkan. Bah sholat bah, oh iya sholat. Jeding, enggak kuat. Oh ya sudah ditayamumi. Kamu nayamumi, berdiri. Biasanya orang sakit enggak kuat berdiri. Orang sakit itu kadang-kadang ngerti takbir, ngerti ruku, ngerti sujud. Tapi karena sudah sakit enggak kuat. Ingat-ingatnya itu enggak kuat. Maka kamu di sampingnya, saya ini kalau bapak saya sakit dulu. Bahkan Al-Mukarram Kiai Masyudi saya juga nuntunnya gini. Takbir, Allahu Akbar. Dia nggak inget rokaat sudah. Fatihah dia. Fatihah hafal. Ya coba kamu ya, suruh cek kamu orang yang sakit, suruh sholat sendiri salbut kadang. Mari sujud meneh. Mari mau coba Fatihah meneh. Mari rukuk. Orang kalau sholat duduk bingung loh. Allahu Akbar. Ini rukuk apa sujud ya? Allahu Akbar, bingung loh. Jangan dikira orang sholat duduk itu enak. Langsung duduk itu kalau pas sakit bingung. Habis sujud oleh berempar ya. Bingung. Habis baca Fatihah, rukuk, Allahu Akbar. Apalagi mikir rokaat. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, bingung. Karena mirip-mirip orang sholat duduk itu. Lah gimana caranya? Anaknya di sampingnya. Saya nuntun bapak saya itu lama, setengah tahunan. Itu kalau sholat, takbir, usolli, niat boleh didahulukan lah. Ambil pendapat yang ringan. Jadi bolehkah niat tidak bersamaan dengan takbir? Sebagian ulama ada yang mengatakan qubailat takbir, sebelum takbir. Niat, sholli fardhu dhuhri, takbir, Allahu Akbar. Menang itu orang tua kalau enggak kamu suruh, menang toh. Kalau meskipun kamu tinggal menang dia. Tanya Mas, apa Mas Jong? Mau tanya ya? Iya, saya ini pengalaman. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar gini, kamu ngomong. Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wes cukup Fatihah. Kalau dia enggak berat, enggak usah suruh baca surat. Mari waladhdallin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Apa enggak tambah error. Kalau bapak saya enggak saya suruh baca surat. Kalau bapak saya enggak saya suruh baca surat. Habis waladhdallin amin. Ruko. Iktidal. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Sujud. Duduk. Gitu. Coba kamu biarkan. Sujud. Kamu suruh sujud lagi, dia sujud lagi. Sujud lagi. Sujud lagi. Tak ambu sholat sujud melolo. Ini benar pengalaman. Itulah anak diuji ketika orang tuanya sakit. Ojo dibiarkan, tunggui itu masa-masa akhir orang tua kamu di dunia. Lakukan terbaik. Dan tuntun sholatnya. Waktunya sholat, tayamumi. Gak bisa wudhu, tayamumi. Gak bisa tayamum, langsung suruh sholat. Waktu sholatnya kamu tunggui. Mau tak ngalak 10 rakaat orang tua kamu kalau pas sholat subuh ya. Sholat Allahu Akbar. Terus ambu-ambu. Ngocak cecek abid ke sholat dia. Lah caranya gitu. Yo, ini khidmah kamu. Kamu kalau sakit juga kayak gitu. Ojo gampang ninggal nih. Sholat. Pusing sedikit ulil. Apa lil? Pusing. Sudah sholat lil. Loh pusing kok sholat. Lah goblok tuh kita kok tanya pusing kok sholat ini. Ya pusing ya sholat. Ya sehat ya sholat. Gak ada dispensasi orang meninggalkan sholat. Kecuali satu. Yaitu ketika dia sudah tidak punya akal. Baru bapak kamu kok stroke, ngedrop, gak punya ingatan, lost gear otaknya. Ya, bapak kamu ditanya gak bisa sudah koma. Saya punya bapak saya koma. Bapak saya ini koma 2 hari. Ya gak bisa disuruh sholat kalau sudah koma. Selama akalnya masih ada, diajak bicara masih bisa, tetap wajib untuk melakukan
Ingat-ingat pesan saya ini, ojo sampai santri gak ngerti masalah urusan sholat apalagi meremehkan urusan sholat. Na'udzubillah min dzalik.